Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Sandi Negara akhirnya sepakat untuk menghentikan pelaksanaan nota kesepahaman dalam mengamankan data pemilu 2014. Keputusan ini diambil setelah timbul pro dan kontra di masyarakat terkait kerjasama dua lembaga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghentian kerjasama ini diumumkan langsung oleh Ketua KPU dan Kepala Lemsanek dalam jumpa pers di kantor KPU Kamis malam. Nota kesepahaman baru ini isinya adalah membatalkan nota kesepahaman tentang kerjasama pengamanan teknologi informasi dan komunikasi pemilu 2014 yang ditandatangani KPU dan Lemsanek pada 24 September 2013 lalu. Keputusan untuk membatalkan kerjasama ini diambil setelah KPU dan Lemsanek mendengarkan keluhan dari berbagai pihak atas ketidaksetujuan kerjasama tersebut dan kekhawatiran Lemsanek menjadi bagian dari unsur eksekutif. Ketua Lemsanek Joko Setiadi menyatakan Lemsanek dengan tegas menarik diri dari kerjasama ini untuk mengakhiri polemik. Joko menegaskan Lemsanek akan bersikap netral dan tidak memihak kekuatan politik manapun. Dengan ini disampaikan bahwa kedua belah pihak antara KPU dan Lembaga Sandi Negara menyatakan telah menghentikan MOU dengan harapan dapat mengakhiri polemik yang berkepanjangan. Kami pada posisi tegas, yaitu menarik diri untuk tidak terlibat dalam penyelenggaraan pemilu 2014. Hal tersebut dengan harapan untuk dapat mengakhiri polemik tersebut dan kontraproduktif bagi kemajuan demokrasi Indonesia. Kedua belah pihak berharap dengan dibatalkannya kerjasama ini, kualitas pemilu 2014 terkait penggunaan teknologi informasi bisa ditindaklanjuti tanpa polemik. Kedua pihak juga sepakat untuk tidak menuntut kompensasi dalam bentuk apapun sebagai akibat dari penghentian kerjasama ini. Dari Jakarta, Eko Yulianto melaporkan. Berbagai masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu membuat gabungan LSM Koalisi Amankan Pemilu 2014 menggugat integritas penyelenggaraan pemilu, yakni KPU dan Bawaslu. Ada 3 pernyataan sikap dalam gugatan tersebut. Di antaranya adalah minta KPU dan Bawaslu membuat prioritas penggunaan anggaran, sistem pencegahan suap dan standar kerja. Pengalaman 3 kali pemilu pasca reformasi belum memberikan pembelajaran bagi penyelenggaraan pemilu 2014. Beberapa masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu mengenai integritas penyelenggara pemilu, transparansi pemilu, dan keterlibatan masyarakat dinilai oleh Koalisi Amankan Pemilu 2014 menjadi tantangan bagi KPU dan Bawaslu. Salah satu anggota Koalisi Amankan Pemilu 2014, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, Muhammad Afifuddin, mengatakan permasalahan integritas menjadi pekerjaan rumah pertama yang harus segera diselesaikan penyelenggara pemilu. Seperti pengadaan mobil baru Bawaslu, pengajuan tambahan anggaran yang tidak serta-merta melihat dampaknya untuk penyelenggaraan pemilu nanti. Afifuddin menambahkan lambatnya respon pihak KPU atas permohonan informasi rekening khusus dana kampanye merupakan contoh kurangnya transparansi yang dilakukan kedua penyelenggara tersebut. Oleh karena itu, Koalisi Amankan Pemilu 2014 mengeluarkan 3 pernyataan sikap untuk mensukseskan pemilu 2014 nanti. Salah satunya adalah meminta KPU dan Bawaslu membuat prioritas penggunaan anggaran, sistem pencegahan suap dan standar kerja. Dari sisi kepatutan publik sebenarnya, andai saja penyelenggara itu bersikap lebih sederhana dan tidak memunculkan kemewahan-kemewahan itu, maka simpati publik menurut kita akan bisa lebih besar kepada penyelenggara. Karena ujung tombak penyelenggaraan pemilu itu ya memang salah satunya di KPU dan Bawaslu. Termasuk juga pengajuan tambahan anggaran yang tidak serta-merta kita bisa melihat apa dampaknya untuk penyelenggaraan nanti. Itu dari sisi integritas, dan kami melihat integritas penyelenggara ini masalah yang sangat serius karena bisa menuju kepada kepercayaan publik. Begitu integritasnya kita pertanyakan, kita khawatir masyarakat juga akan mempertanyakan kinerja penyelenggara pemilu.
Dari Jakarta, Adi Darmawan Sasongko dan Muhammad Ihsan melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pelaku industri kelapa sawit agar dalam menjalankan usahanya tidak merusak lingkungan. Presiden menegaskan para pelaku industri kelapa sawit harus benar-benar memperhatikan, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis pagi saat membuka konferensi sawit di Bandung, Jawa Barat. Terkait adanya stigma, vonis, dan tuduhan dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahwa industri kelapa sawit merusak lingkungan, maka Presiden SBY meminta para pelaku industri kelapa sawit agar memperhatikan secara serius masalah pelestarian lingkungan. Menurutnya, stigma yang ada selama ini harus diselesaikan. Presiden menilai bahwa para pelaku industri kelapa sawit harus bekerja sama dengan aktivis lingkungan guna mengetahui kebijakan yang masih perlu diperbaiki dan yang sudah mendukung pelestarian lingkungan. Pasalnya, pemerintah sudah memasang badan untuk bernegosiasi mengenai perkembangan sawit di dunia internasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta para industri kelapa sawit agar memiliki sertifikat ISO yang dinilai penting sebagai standar dan penilaian bahwa industri sawit benar-benar memperhatikan lingkungan dalam menjalankan industrinya. Kita sudah divonis kelapa sawit merusak lingkungan. Solusinya adalah saya ingin saudara semua, pemimpin usaha perkebunan kelapa sawit, pemimpin industri kelapa sawit benar-benar pedomani best practices dan benar-benar jangan merusak lingkungan. Saya sudah pasang badan, para menteri sudah pasang badan. Jangan sampai kita fight pada tingkat internasional, di antara kita ada yang careless terhadap lingkungan ini. Saya tidak ingin itu terjadi. ISPO bagus, Indonesian Sustainable Palm Oil. Saya minta sertifikasi berjalan dengan baik. Selain Presiden, acara Konferensi Sawit atau Indonesian Palm Conference IPOC dan 2014 Price Outlook ini hadir juga Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menteri Pertanian Suswono, Ketua Komite Ekonomi Nasional KEN sekaligus Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Gapki Hairul Tanjung, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, polisi ringkus pencuri minyak mentah di Mura, Sumatera Selatan. Informasinya setelah yang satu ini.